ya, atau dhamir yang tersambung dengan huruf nasab, yaitu inna. Ya, coba yang baris pertama. Ini bacanya bagaimana, Bapak Ibu? Ustaz, itu gambarnya ada di ujung kan, jadi saya nggak bisa melihat hurufnya. Wa ya. Kenapa ya? Halo, ini ada yang gimana, Ibu? Wa apa? Wa ya. Jadi screennya yang Iya. ada hurufnya ada di ujung atas, jadi nggak kelihatan. Siapa ini yang Wa bisa? Siapa yang nggak kelihatan? wa hum. Bang, udah kelihatan Pak? Siapa ini? Kelihatan Pak? Ibu Eli. Ibu Eli? Udah kelihatan sekarang? Kecil banget suara Bu Eli. Oh ya, sebentar Pak ya. Lagi di luar kali ya? Udah jelas. Ah iya. Bagaimana Pak sekarang udah kedengeran? Oke, sudah jelas. Tadi kecil banget. Baik, pertama bacanya bagaimana? Dua ya. Dua. Artinya apa? Dia laki-laki. Ya, dia laki-laki ya. Kalau disambung dengan min, bacanya gimana? Minhu. Minhu, bagus. Artinya Dari dia. dari dia. Darinya. Laki-laki. Dari dia laki-laki. Ya. Kalau disambung dengan inna, bacanya bagaimana? Inahu. Sungguhnya dia. Innahu. Sungguhnya dia. Sesungguhnya dia. Baik. Sekarang nomor 2. Coba Ibu Tita. Bacanya apa ini? Hum. Hum. Artinya apa? Kalian. Hum artinya apa? Kalian ya. Kalau kalian antum. Dia. Kalau Mereka. dua. Ya, mereka laki-laki atau perempuan? Mereka laki-laki. Laki-laki. Terus kalau disambung dengan min, bacanya Dari mereka. bacanya gimana? Dari mereka laki-laki. Ya, itu terjemahannya. Kalau bacanya Minhum. minhum, bagus. Kalau disambung dengan inna, huruf nasab, jadinya Innahum. innahum. Artinya Sesungguhnya mereka. iya, bagus. Sesungguhnya mereka. Jadi humnya tetap ya, tetap tidak berubah menjadi innahuma. Mentang-mentang inna kemudian setelahnya dibaca fathah, tidak. Karena hum ini isim mabni, isim yang tetap baku tidak berubah-ubah. Kecuali kalau isim mu'rab, contohnya zaidun. Kalau ada inna bacanya jadi inna zaidan. Allahu, kalau ada inna innallaha. Ya, kalau ada huruf jar berarti minallahi, min zaidin gitu. Oke, nomor 3, silakan Ibu Eli. Bacanya gimana? Anta. Anta artinya apa? Kamu laki-laki. Kamu perempuan apa? Anti. Anti, bagus. Kalau disambung dengan min bacanya Minka. mingka, bagus. Artinya apa? Dari kamu laki-laki. Dari kamu laki-laki. Kenapa enggak mingki? Karena ada huruf jar. Mingki untuk perempuan Pak. Mingki. Ya, mingki untuk perempuan. Ya, Nah. kenapa tidak berubah menjadi mingki? Kan ada huruf jar tuh. Iya. Karena dia mabni. Nah, ini memang wanita kan iya. Ya, karena mabni, karena isim mabni ya. Selalu ka gitu. Kalau kamu laki-laki selalu ka gitu. Terus selanjutnya dibaca apa? Inaka. Sesungguhnya kamu laki-laki, bagus. Nomor 4, silakan Pak Gunarso. Bacanya gimana? Antum.
Antum artinya apa? Antum kalian. Ya, kalian laki-laki atau perempuan? Kalian laki-laki. Bagus. Kalau perempuan, antunna. Tuna. Antunna. Antuna. Ya. Kalau ditambah Antun. min jadi apa? Minkum. Minkum. Bagus. Ya. Kenapa enggak mingkumi? Boleh nggak dibaca mingkumi? Karena mabni. Ya, Karena nama beni. kum mabni. Jadi tidak berubah, tetap kum. Berubah. Ya, mingkum. Ya, artinya apa mingkum? Dari kalian. Dari kalian. Bagus. Jadi tidak boleh min antum ya. Tidak boleh min antum. Tidak boleh min anta. Nah, min ana tidak boleh. Kalau disambung maka harus berubah menjadi domir yang tersambung seperti ini. Terus selanjutnya bacanya gimana? Ditambah Innakum. nasab. Innakum. Innakum. Artinya? Terus sungguh kalian. Iya. Boleh nggak dibaca inna antum? Tidak boleh. Tidak boleh karena bersambung. Sambung. Jadi ini yang domir pertama ini khusus untuk domir yang terpisah ketika berdiri sendiri. Tapi kalau disambung maka berubah menjadi seperti ini. Nomor 5, Pak Marto. Ya Pak Ustaz. Bacanya gimana? Ana, Nah, artinya saya, kalau ditambah min jadi apa? Mini, Mini artinya dari saya, bagus. Kalau ditambah inna, ini, atau Innani, innani, bagus. Kalau inna ana boleh nggak? Inna ana. tidak bisa karena Tidak bisa, disambung. karena disambung, bagus. Nomor 6, silakan Bu Nurhaya. Ya, Ustaz. Nahnu. Artinya Kami. kami. Kalau disambung dengan min jadi Mina. minna. Ada tasdidnya ya. Minna. Minna Dari artinya apa? Dari Dari kami. kami. Bagus. Minna dari kami. Boleh minnahnu boleh nggak? Minna. Ya, boleh minnahnu nggak? Pakai hak. Nggak boleh. Boleh. Terus kalau disambung dengan inna jadi apa? Innana. Ya, Inna. atau Inna. inna. Artinya Sesungguhnya kami. Oke, Bapak Ibu semuanya, jadi begini ya perubahannya domir ketika disambung maka asalnya huwa menjadi hu, tidak boleh min huwa ya. Kemudian tidak berubah menjadi kasroh akhirnya, walaupun sebelumnya huruf jar ya, karena dia mabni selalu dibaca hu ya, kecuali kalau sebelumnya kasroh. Ya, contohnya bi menjadi bihi, atau sebelumnya ya mati fihi, ilaihi, alaihi. Itu. Maka hu dibaca hi. Ya, itu berubahnya karena bukan karena min tapi karena sebelumnya kasroh atau sebelumnya ya mati. Tapi kalau sebelumnya selain itu maka dibaca hu dan atau hum. Ya, jadi yang berubah hu dan hum ini. Berubahnya pun bukan karena huruf jar, tetapi karena harokat sebelumnya kasroh atau ya mati. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada, lanjut ya. Nggak ada. Selanjutnya ini ada domir lagi. Tetapi kalau tadi kan nyambungnya dengan huruf jar, sekarang nyambungnya dengan dorof ya. Pertama domir yang terpisah dulu, domir munfasil. Nah, saya contohkan cuma 6 saja karena ini yang sering keluar. Kemudian disambung dengan dorof
Ya, keterangan ini keterangan tempat dhorof makan amama. Kemudian disambung lagi sebelumnya dengan huruf jar. Jadi ada 3 kata nih. Ada huruf jar, ada dhorof, ada domir. Kira-kira bagaimana bacanya? Nah, saya contohkan untuk yang pertama, huwa. Huwa tadi artinya apa? Dia. Dia, laki-lah, laki. Laki. Nah, kita sambung dengan dhorof amama. Ya. Amama. Karena hukum asal dari dhorof adalah nasab, fathah. Amama ditambah huwa jadi amamahu. Ya, artinya di depan Dia. dia. Bagus. Nah, sekarang kalau ditambah sebelumnya huruf jar, min. Jadi bacanya gimana? Min, Kami. Amami. awas. Kalau ada min, maka setelahnya dibaca Min amami. min amami hi. Oh iya. Min amami. Min amamihi. Oh iya iya. Iya. Kenapa karena ada amama, kasroh, Pak? Kenapa Kalau- kasroh? Jadi hu-nya berubah jadi ya, Kasroh. kasroh juga. Min amami. Kan tadi saya katakan hu itu bisa berubah jadi hi kalau sebelumnya kasroh atau ya mati. iya iya iya. Boleh ditulis juga. Ya, hu atau hum bisa jadi kasroh kalau sebelumnya kasroh atau ya mati. Ya, jadi min amamihi artinya dari depan dia. Dari depan dia. Ya. Coba nomor 2. Sekarang Ibu Tri. Ibu Tri. Ini bacanya apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Rumah. Kalau huma ada alifnya begini. Mereka berdua kalau huma. Nah, begini. Hah? Hum, bagus. Artinya apa? Mereka. Mereka. Huwa dia, hum mereka. Gitu. Tapi ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, hunna. Baik, sekarang disambung dengan amama. Bacanya apa, Bu? Amamihim. Kenapa mi? Hukum asalnya dhorof adalah nasab atau fathah akhirnya. Yang benar gimana? Amama. Amamahim. Kenapa amamahim? Kenapa humnya jadi him? Karena ada alif. Ya, hu dan hum bisa jadi kasroh kalau sebelumnya apa tadi? Kalau sebelumnya kasroh atau ya mati. Nah, coba amama sebelum hum kasroh atau bukan? Ibu Tri? Iya, kasroh. Kasroh? Mana kasrohnya? Amamahimi. Amamahum. Yang benar amamahum. Ya, jadi tetap hum. Hum selalu hum kecuali kalau sebelum hum itu kasroh. Mi contohnya. Atau sebelumnya ya mati. Ya, contohnya ilaihim. Ilaihim gitu. Amamahum. Ya, amamahum yang benar. Selanjutnya min amamihim. ya bagus. Min amamihim. Kenapa dibaca mi?
amami. Ada huruf jar. Ya, bagus. Karena ada min, huruf jar. Kenapa dibaca him, tidak hum? Karena ada alif. Hurufnya kasroh. Karena sebelumnya kasroh ini. Mi, amami. Ya, paham Bu Putri? Selanjutnya Ibu Dede nomor 3. Ini bacanya apa Bu? Anta, Bagus. Artinya apa? kamu laki-laki. Nah, kalau kamu perempuan bahasa Arabnya apa? Anti, Bagus. kamu perempuan. Setelahnya dibaca apa? Yang tambah zorof, maka. Bagus. Di depan Mama. kamu laki-laki. Di depan kamu laki-laki. Setelahnya Yang jar min amamika. bagus. Min amamika. Dibaca mi kenapa? Karena diawali huruf jar. Bagus. Min. Selanjutnya Ibu Nurhaya Ya, nomor 4. antum, Artinya apa? kalian, Laki-laki atau perempuan? laki-laki. Bagus. Selanjutnya Amamakum, bagus. Artinya kalian di depan kalian. bagus. Selanjutnya Min amamakum, min min amamikum, bagus. Kenapa mi? dari depan kalian. Min ada min. Bagus. Selanjutnya Pak Marto. Ya Pak Ustadz. Karena Artinya amami ya, artinya saya, anak artinya saya, Mm-mm. amami di depan saya, bagus. Terus min amami bagus. dari depan saya. Bagus. Terakhir Pak Gunarso. Pak Gunarso. Ya Ustaz, fotos-fotos di sini. Silakan. Nahnu, Artinya nahnu, kami, terus selanjutnya amamana, artinya amamana, di depan kami, terus min amamina, artinya dari depan kami. iya, bagus. Nah, ini mudah ya. Jadi begitulah perubahan ya dhamir ketika sendiri dan ketika bersambung. Ya, kemudian ketika didahului dengan huruf jar. Ya, kalau dhorof didahului huruf jar maka menjadi kasroh. Karena dia termasuk isim mu'rab. Jadi dhorof itu mu'rab. Tapi hukum asalnya adalah nasab. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lanjut. Nah, kalau ini isim isyarah. Kata tunjuk. Baik. Ada 3 kolom di sini. Kolom yang pertama adalah isim isyarah ketika sendirian. Kata tunjuk ketika sendirian. Yang kedua, ketika didahului huruf nasab. Kira-kira berubah atau tidak? Ya. Kira-kira berubah atau tidak? Isim Tidak. isyarah termasuk isim mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Jadi Tetap. terus nomor 3, kolom ketiga ketika didahului huruf jar. Nah, kira-kira berubah atau tidak? Tidak. Ya, kita contohkan yang pertama dulu. Hadza artinya apa?
Ini. Ini laki. 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 Bagus. Laki-laki. Ini untuk laki-laki. Kalau ditambah atau didahului inna, artinya apa? Bacanya gimana? Inna sesungguhnya. Nah, ada. Inna hadza. Artinya apa? Apa aja? Sesungguhnya ini. Ini Sesungguhnya ini. Kalau didahului min, jadi apa? Min hadza. Bagus. dari dia laki-laki. Dari ini. Oh dari. Oh iya dari. Ini. Iya dari ini. Perhatikan di sini hadza tidak berubah. Tetap hadza ya. Tidak min hadzi mentang-mentang ada min kemudian setelahnya dibaca hadzi, tidak. Tetap dibaca hadza. Tadi kenapa Pak? Tetap karena apa tadi? Isim. Karena isim mabni. Mabni. Isim mabni itu tetap. Terus dia juga bentuknya sama ketika bersambung dan ketika sendirian. Kalau domir tadi kan ketika sendirian itu kan Berubah. bentuknya ya berubah berbeda dengan ketika disambung. Berarti berdiri sendiri ya Pak? Iya. Jelas suaranya Bapak Ibu? Ada Hanya ada berisik. vokal. Ada berisik, Pak. Berisik di belakang. Dari apa ya itu berisik? Udah? Masih berisik nggak? Bersih. Sudah. Udah. Pak Ustadz, Ya silakan. isim mabni itu kurang paham. Maksudnya bentuknya apa? Hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Isim mabni itu isim yang tetap, tidak berubah-ubah bentuknya, terutama akhirannya. Akhirannya tidak berubah-ubah. Ya. Walaupun diikutin dari yang lain ya Pak Ustadz ya. Ya, walaupun didahului huruf jar atau huruf nasab. Kalau isim mu'rab itu kan contohnya isim mufrad, kata benda tunggal. Contohnya Allahu. Allahu kalau didahului min jadi minallahi. Allahi. Jadi kasroh akhirnya. Kalau didahului inna jadi innallaha. Jadi fathah. Nah, kalau isim mabni, contohnya di sini isim isyarah, kata tunjuk. Walaupun didahului min, maka tetap min hadza tetap. Inna hadza tetap. Gitu. Paham? Tetap tidak berubah. Isyarah. Kalau isyarah itu apa? Kata tunjuk. Petunjuk ya isyarah. Ya paham Pak Ustadz. Baik, selanjutnya contoh nomor 2. Kira-kira bacanya apa ini? Hadhihi. Artinya apa? Ini perempuan. Ini perempuan. Bagus. Kalau didahului inna, bacanya gimana? Tetap saja inna hadzi. Inna hadhihi. Tetap hi. Ya. Tidak menjadi inna hadhiha, tidak. Mentang-mentang ada inna kemudian dibaca ha akhirnya enggak. Tetap hi, inna hadhihi. Kalau didahului huruf jar bagaimana bacanya? Min hadhihi. Bagus. Baik, silakan Ibu Eli baca. Dalika ini laki. Dalika artinya apa? Itu laki-laki. Ya, terus Zalika di sini tentang laki-laki ya, Pak. kan. Kalau Bukan. tentang kan an. Oh, ini apa ya? Ini inna. Sesungguhnya. Iya. Oh, inna zalika sesungguhnya dia laki-laki. Terus Min zalik dari dia laki-laki. dari itu. Oh, itu. Oh, bukan. Kalau Itu laki-laki dia ya. kan huwa. Ya. Itu laki-lakinya. Nomor 4 silakan
Ibu Tita. Haula. Tilka. Tilka artinya apa? Sana ya. Tilka artinya apa? Tilka. Itu Di situ itu perempuan. perempuan. Ya, itu untuk perempuan. Kalau ulaika laki-laki ya, Pak? Hah? Ulaika laki-laki, itu laki-laki ya. Nika itu laki-laki. Ya, Nika itu laki-laki. Tilka Tilka sungguhnya itu perempuan. nggak berubah ya, Pak? Iya. Terus selanjutnya Min tilka artinya dari itu perempuan. bagus. Selanjutnya Ibu Tri, silakan. Nomor 5. Haulai. Haulai, bagus. Artinya apa? Mereka ini. Bagus. Selanjutnya. Min haulai. Nah, ini inna semua bacanya dari awal sampai akhir. Inna haulai. Artinya Sungguh. sungguh apa? Sungguh mereka ini. Bagus. Terus Min haulai. bagus. Artinya Dari mereka ini. bagus. Nomor 6, silakan Ibu Nurhaya. Ya, siap, Ustaz. Ulaika mereka itu laki-laki. Terus Ina ulaika sesungguhnya mereka itu laki-laki. ya. Ulaika dari mereka itu laki-laki. Iya, bagus. Mas. Jelas ya. Ini inilah isim isyarah ketika disambung atau didahului dengan huruf nasab atau huruf jar. Jadi tidak berubah. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru yaitu tentang mudhof, tentang idhofah. Mudhof ilaih. Nah, ini penting. Ini penting nih. Lumayan liar. Perhatikan di sini ada dua idhofah. Itu apa? Idhofah adalah gabungan dua isim. Gabungan dua isim. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Ya. Yang pertama namanya mudhof, kedua mudhof ilaih. Contohnya Tapi artinya sama, Pak. Abdullahi. Artinya hamba Allah. Abdullahi artinya hamba Allah. Abdu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Nah, kalau mudhof itu hukumnya abdu, hukumnya tidak boleh tanwin, tidak boleh berawalan al. Tidak boleh tanwin, tidak berawalan al. Tapi pelan-pelan enggak, Pak Ustaz. Asalnya abdun menjadi abdu. Ya, tidak boleh juga di al abdu, tidak boleh. Nah, ini mudhof ya, hukumnya dua, tidak boleh tanwin, tidak boleh berawalan al. Yang kedua Allahi. Allahi namanya apa? Mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih hukumnya jar. Hi. Akhiran kasroh. Al Abdullahi. Gitu. Ya. Abdullahi. Abdu mudhof. Allahi mudhof ilaih. Jadi ada dua makna ya, Pak, itu ya. Satu kalimat itu. Ada dua isim. Oh, iya, Artinya hamba Allah. Abdunya termasuk
Mudof apa? Yang ilaih. Mudhof. Mudof ilaih. Mudof yang satu abdu. Mudof ilaihnya Allah ya. Betul. Kedua, contoh kedua, kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Artinya apa? Zaidin. Kitabnya Zaid. Zaid. Kitabnya Zaid. Kitabu namanya apa? Mudof. Mudhof. Mudhof. Kitabu mudhof. Makanya tidak boleh kitabun. Ya. Dia tidak boleh tanwin, tidak boleh al kitabu, tidak boleh. Zaidin sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Makanya dibaca Zaidin. Zaidin dibaca jar. Kalau mudhof ilaih hukumnya jar. Oh, Kenapa jadi tidak? Zaidin Pak, kan tadi Abdullahi kan? Jadi Ya. tapi yang sekarang pakai tanwin gitu. Ya, karena tidak ada al. Oh, iya. Zaidin kan Oh, tidak iya, ada al. Kalau Allah kan ada alnya. Iya. Baru Ada alif lam ya. Iya, ada alif lamnya. Nomor 3, coba bacanya gimana? Ya, bagus sholat. sholat. Babus sholati. Babus sholati. Ya, artinya apa? Bagus sholat. Bab Hal sholat. Sholat itu. Bab Bab sholat. sholat. Bab Nomor sholat. 4, bacanya gimana? Syurutul wudu'i. Wudu. Suratul wudu. Surutul wudu'i. Artinya apa? Suratul wudu'i. Wudunya syarat wudu. Syarat wudu. wudu. Ini jamak. Syurutu jamak dari syartun. Kalau syartun satu syarat. Kalau syurut syarat-syarat. Nomor 5, bacanya gimana? Fardul Furudut tayammumi. Furudut tayammumi. Furudut tayammumi. Fardul Surutut tayammumi. Ini karena huruf ta itu kan syamsiyah, maka dibaca tak langsung. Furudut tayammumi. Tayamumi. Artinya apa? Fardu tayamum. Fardu tayamum. Fardu. Karena jamak. Dari kata fardun jamaknya furud. Ya, fardu tayamum. Nomor 6, bacanya gimana? Takbiratul ihrami. Takbiratul ihrami. Bagus. Nomor 7, bacanya gimana? Sholatut tahajudi. Sholatul tahajjudi. Nah, itulah mudhof dan mudhof ilaih. Paham? Paham, Pak? Ada yang belum paham? Salah. Ya. Putri udah paham? Iya, Ustaz. Nah, coba sekarang ketika kita tambah awalannya dengan huruf jar, min. Nah, ini salah nih, ini harusnya jar nih. Ini jar, ini nasab. Mudhof ilaih. Nah, saya ganti aja. Nasab itu jadi jar ya. Iya, jar. Jar. Udah. Ketika didahului dengan huruf jar atau dengan huruf nasab. Coba cara bacanya gimana? Nomor 1, min, bacanya gimana? Billahi. Min Jarnya diberan Billahi. Min abdillah. Alhamdulillah. Bos mudhof ilaih. Iya.
Asalnya kan Abdullah, dalnya Iya. domah, ya, Abdullahi. Karena ada min, maka dalnya menjadi Ya, jadi kasroh. kasroh, min abdillahi. Tuh, paham? Mudof ilaihnya tetap ya Ustaz. Jarnya dicoret Mudof apa ilaih minnya tetap. itu min huruf jar bukan Pak Ustadz? Ya, min huruf jar. Ini kenapa jarnya dicoret di atas judulnya? Oh, tadi kan masih coret. Oke. Hilangin silangnya. Oh, yang coret yang tadi itu ya. Ya. Makasih. Min. Coba kalau didahului huruf nasab, inna, bacanya gimana? Min Karena abadillah. Inna indallahi. Inna Abdallah. Inna abdallahi. Adallahi. Kenapa jadi da fathah? Nasab, huruf nasab. Karena ada inna sebelumnya. Iya. Oh, kalau ini Ada yang bingung? ya ada nah, hukumnya Ustadz lupa. Tadi Kenapa hukumnya jadi seperti tadi. patah, Pak? Karena Jadi ada patah inna huruf nasab. huruf nasab. Iya, kalau huruf nasab kan menjadikan isim setelahnya dibaca nasab. Nasab itu fathah. Kalau ada huruf jar, maka menjadikan setelahnya dibaca jar. Abdi. Jar itu kan Kalau ada huruf gimana tuh? Kalau ada Inna abadallahi. ina setelahnya fathah. setelahnya fathah. Harus hafal itu ya. Iya. ilaihnya tetap ya Ustadz ya semuanya. Iya, kalau mudhof ilaihnya tetap kasroh, selalu kasroh. Oh, jadi yang berubah baik itu huruf jar maupun nasab itu yang Mudhofnya. mudofnya. Iya, betul. Betul, gitu. Nomor 2. Coba Ibu Pak Gunarso, coba. Pak Gunarso, nomor 2 bacanya gimana? Yang lain Kitabu diperhatikan. Zaidin. Kitabu Zaidin, bagus. Artinya Kitabu apa? Zaidin. Artinya? Abu Zaidin. Ya. Selanjutnya. Min kitabi Zaidin. Artinya? Dari kitab Zaid. Ya, dari kitabnya Zaid. Selanjutnya. Zaid. Inna apa inna ya? Inna. Inna kitab Zaidin. Iya, Inna bagus. kitab Zaidin. Iya, bagus. Artinya? Sungguhnya itu kitab Zaid. Dari sungguh kitabnya Zaid. Iya, sungguh kitabnya Zaid. Sungguh kitabnya Zaid. Ini belum menjadi kalimat ya. Ini belum menjadi kalimat. Belum menjadi kalimat. Masih kata. Jadi kita masih belajar membaca kah? Kata. Kitab karena ada inna. Nah, Baik, selanjutnya Pak Marto nomor 3. Babus sholati. Bagus. Artinya Bab sholat. bab Sholat. Nomor 2, silakan. Min babis sholati. Bagus. Artinya Dari bab sholat. nomor 3. Inna babas sholati. Bagus. Artinya Sesungguhnya bab sholat. bagus. Mantap. Nomor 4, silahkan Ibu Nurhaya. Oh ya, sebentar. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Syurutul
syurutul wudu'i. Bagus. Artinya? Syarat-syarat wudu. Bagus. Selanjutnya. Min syurutul Hmm. bentar dulu. Min syurutil wudu'i. Bagus. Artinya? Dari syarat-syarat wudu. Bagus. Selanjutnya. Inna syurutol wudu'i. Bagus. Artinya? Sesungguhnya syarat-syarat wudu. Bagus. Mumtaz. Nomor 5. Silakan Ibu Dede. Furudut tayammumi. Bagus. Artinya? Fardu-fardu tayammum. Bagus. Terus. Ya. Min furudit tayammumi. Bagus. Dari fardu-fardu tayammum. Bagus. Terus. Inna furudok tayammumi. Bagus. Sungguhnya fardu tayammum. Iya, bagus. Selanjutnya Pak Yadi. Nomor 6. Ya. Afwan, Tad, baru bergabung ya. Baik, coba Ustaz ya. Ya. Bismillah. Takbiratul ihrami. Bagus. Artinya? Ya. Takbiratul ihram. Terus. Min takbiratil ihrami. Bagus. Artinya? Dari takbiratul ihram. Bagus. Terus. Inna takbiratil ihrami. Inna. Oh, inna takbiratal ihrami. Bagus. Sesungguhnya takbiratul ihram. Bagus. Mumtaz. Terakhir. Siapa yang belum nih? Ibu Tri. Sholatu tahiyadi. Sholatut tahajudi. Sholatu tahajudi. Ya, bagus. Artinya? Sholat tahajud. Nah, selanjutnya. Min sholati tahajudi. Ya, min sholatit tahajudi. Min sholati Artinya? tahajudi. Dari sholat tahajud. Bagus. Terus? Ina sholata tahajudin. Bagus. Tahajudi. Artinya? Artinya? Tahajudi atau tahajudin? Ada al. Sesungguhnya ada sholat tahajud. Ya, sesungguhnya sholat tahajud. Tahajud itu. Bagus. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tentang mudhof ilaih? Bentar, Ya. Silakan. Apa yang termasuk huruf nasab itu? Ya. Lalu Yang termasuk huruf nasab itu selain inna adalah anna. Anna artinya sungguh, sama seperti inna. Yang kot sungguh.
Iya, kalau qad tidak termasuk huruf nasab, walaupun artinya sama, sungguh, tetapi bukan huruf nasab. Selain inna dan anna adalah lakinna, artinya tetapi. Lakinna. Kemudian ka'anna, artinya seakan-akan. Ya, ka'anna, seakan-akan. Kemudian laita, artinya andaikan. Oh, laita. Laita, andaikan. Kemudian la'alla, artinya semoga. La'alla, ya, mudah-mudahan atau semoga atau supaya. La'ala kan sering muncul ya tadi ya. Iya, Karena semoga. semoga. Ya. Oke, kita lagi silakan. Ulangin Ustadz, yang huruf nasab tadi ana, Nah, anna, terus lakinna, lakina, ka'anna. ana, ina termasuk nggak? Ana. Iya, inna itu kan anunya apa? Ketuanya itu inna. Ana, ina, la'ala. La'alla artinya semoga, kemudian laita. Laita andaikan. Lakina tadi apa ya Ted? Artinya Tetapi. tetap. Terima kasih. Baik, selanjutnya ya. Ini mudah kalau yang ini. Ini hampir sama seperti sebelumnya. Nah, ini kalau idofahnya dengan domir. Ya. Kalau idofahnya dengan domir. Contoh yang pertama huwa. Huwa tadi artinya apa? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Kalau diidofahkan dengan domir, dengan huwa menjadi abdu contohnya. Abdu ditambah huwa menjadi abduhu. Ya. Abdu itu mudhof, hu mudhof ilaih. Tapi mudhof ilaihnya berupa domir ini. Oh, domirnya. Artinya apa? Dia abdu. Dia hamba. Hambanya. Hambanya. Bagus. Hambanya. Hamba dia. Kalau ditambah dengan hum menjadi abduhum. Artinya apa? Hamba mereka. Hamba mereka. Kalau ditambah dengan anta menjadi abduka. Artinya Hamba dia. Anak hamba kamu. Hamba kamu. Kalau ditambah antum jadi abdukum. abdukum. Hamba kalian. Kalau ditambah anak menjadi abdi. Artinya Hamba saya. hamba saya, hambaku. Kalau ditambah nahnu jadi abduna. Artinya apa? Hamba. Artinya hamba kami. Bagus. Nah, coba kalau ini kolom ketiga, perhatikan. Kalau didahului huruf nasab, inna. Inna, setelahnya bacanya apa? Inna abdahu. Inna abdahu. Bagus. Artinya apa? Ya, Sesungguhnya hamba Hambanya. Sesungguhnya hambanya. Sesungguhnya hambanya. Hamba dia. Kalau ditambah min awalnya menjadi Bedihi. min abdihi. Artinya apa? Dari hambaku andanya. Nah, dari hambanya. Bagus. di hambanya. Min abdihi, dari hambanya. Inna.
min maka dibaca kasroh, min abdi gitu. Nah, asalnya hu menjadi hi karena sebelumnya kasroh gitu. Coba berikutnya ya. Maaf tanya kalau mudah semua ya? Kalau mudah gimana, Bu? Abdu semua belakangnya. Gimana? Kalau mudah kata-kata mudah Kalau mudah semua kenapa? belakangnya domah semua. Ya, kalau mudah tergantung. Abduhu, Kalau ada inna maka nanti menjadi fathah. Inna enggak abd. kalau nggak ada ina. Nah, kalau nggak ada inna ya hukumnya dhammah. Domah. Kalau ada huruf jar, ada min, maka bacanya gimana? Kasroh. Min abdi. Dibaca kasroh. Kalau min Abdi. Baik, sekarang silakan Ibu Tita. Nomor 2. Mana, Pak? Bacanya apa? Artinya apa? Mereka. Laki. Kalau disambung dengan setelahnya artinya abaduhum, hamba mereka. Selanjutnya Inna abdahum. bagus, artinya Sungguhnya hamba-hamba. Sungguhnya hamba mereka. kenapa hamba-hamba? Kalau hamba-hamba berarti jamak. Ibad. Hamba mereka ibad. Ya. Berarti hamba mereka saja, tidak perlu hamba-hamba. Sesungguhnya mereka hamba. Sesungguhnya mereka hamba. Mereka hamba. Salah. Sesungguhnya hamba mereka. Iya, bagus. Ini belum menjadi kalimat ya. Masih kata, masih susunan kata, belum menjadi kalimat yang sempurna. Nah, kalau sesungguhnya mereka hamba, itu sudah jadi kalimat itu. Iya. Selanjutnya Min abdihim. Bagus, artinya dari hamba mereka. Bagus. Yes. Nomor 3, silakan Pak Marto. Inna aba. Inna. Pak Marto. Siap, Ustaz. Artinya kamu laki-laki. selanjutnya artinya hamba kamu. Laki lah. Oke. Terus Abdaka ya. Ya, terus artinya Kamu laki-laki. Terus Min abdika. bagus, artinya Dari hamba kamu laki-laki. iya, bagus. Selanjutnya Ibu Dede. Antum, bagus, artinya Kalian laki-laki. selanjutnya Abdukum. bagus. Hamba kalian. Ya, selanjutnya Inna abadakum. bagus. Sesungguhnya hamba kalian. Bagus. Min dari hamba. Min ibadikum. Abdikum. Min abdikum. Ya. Dari min abadikum. Iya, kalau ibad tulisannya begini. Ibad. Ada alifnya. Baknya panjang. Ibad. Jamaknya, kalau ini semuanya tunggal, isim mufrad semua. Kalau ibad, jamak taksir. Ya. Nomor 5, silakan Ibu Eli.
Ana saya. Abdi hamba saya. Inna abdi. Sesungguhnya hamba saya. Terus Min abdi. Min abdi ya Pak? ya betul. Artinya Hamba saya. ya bagus. Nomor 6, silakan Ibu. Yang belum siapa ya? Silakan Pak Gunarso. Terakhir. Ya, siap Ustaz. Mm-mm. Nahnu kami. Mm-mm. Abduna hamba kami. Terus Inna abdana sungguhnya hamba kami. terus Min abdina min abdina artinya dari hamba kami. bagus. Ada pertanyaan? Nah, ini Ustaz yang ada Ustaz. Hah? Izin bertanya Pak Ustaz. Ini yang Ya silakan. jawab dulu Pak Ustaz. Ya silakan Pak Yang Gunarso. huwa Ustaz. 2. Kenapa? Untuk domer huwa itu yang abduhu itu kalau secara kaidahnya kan domer hu-nya itu sebagai mudhaf ilaih. Itu kalau di kasroh di majrur gimana Ustaz? Di majrur Ya, gimana? Maksudnya di kasroh Di kasroh abduhi gitu. abduhi. Enggak. Ya. Karena Ya, dia bisa nggak, mabni, maka tidak kasroh. Tidak kasroh ini. Ini mabni ini. Ya. Kalau dia itu isi mabni maka hu terus. Kecuali kalau sebelumnya kasroh, abdi begitu. Jadi dia kasrohnya bukan karena Tapi yang ada nasab sama jadi ini yang kasrohnya kadang bukan bingung karena Ustaz. huruf jar. Kasrohnya Kalau itu ditambah karena nasab bisa berubah. kenapa? Ya, jadi kasrohnya karena huruf harokat sebelumnya kasroh. Tapi kalau karena huruf jar tidak. Oh iya ya. Karena dia isim mabni. Jadi terpengaruh di depannya. Yang mempengaruhi itu harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh maka dia ikut kasroh. Atau kalau ya mati. Kalau selain 2 itu maka selalu hu atau hum. Hu atau hum. Ada lagi? Pak, silakan Pak Marto. Ustaz, kalau yang nomor 3 bacanya seperti apa Pak Ustaz? Min abdiki apa min abdika? Min abdika. Karena dia Kenapa mabni. Karena dia isim mabni. Isim mabni. Tapi kenapa hu bukan isim mabni Pak Ustaz? Ya, karena hu itu sebelumnya kasroh. Dalnya itu kasroh ini. Dalnya kasroh. Jadi iya, dalnya kasroh. Sedangkan min abdi kasroh. Iya, ini khusus untuk hum. Khusus untuk hu atau hum. Kalau yang ka tidak. Ka, kum, tetap. Tetap. Min abdiki, berarti mungkin itu. Jadi hu dan kum itu adalah syarat tertentu boleh berubah ya Pak Ustaz. Iya. Oh. Ada lagi silakan. Ya, kalau itu Pak, kalau nasab harus selalu fathah ya? Kalau nasab itu kebanyakan fathah. Kebanyakan fathah. Fathah. Ya, hukum asalnya itu fathah. Jadi nggak berubah-berubah ya? Silakan Pak Yang Marto. berubah domirnya ya Pak?
Amarto, silakan. Baik, Ustaz. Saya ingin minta penjelasan biar hakul yakin nih, Ustaz. Mengenai nasab itu kalau sebelumnya nasab, maka seluruhnya akan jatuh fathah ya. Inna abda gitu. Inna abda. Sementara pemahaman saya yang di sini inna domir inna jadi inna abdi kasroh sendiri nih. Dan Yang inna mana? abdi. Yang domir ana kan Oh, ana. kalau yang ana ini pengecualian. Karena ada ya mati. Karena ada ya mati, maka dia pengecualian, dia pakai kasroh. Kan nggak bisa abdai, inna abdai, nggak bisa. Jadi disesuaikan dengan iya sebelumnya. Karena huruf ya itu sesuai dengan kasroh. Jadi khusus ya, ini pengecualian untuk domir ana itu dalnya mudhofnya itu kasroh gitu. Karena menyesuaikan ya. Ya, menyesuaikan dengan ya mati gitu. Itu pasti selalu mengikuti huruf ya itu ya tadi. Iya. Domirnya anak. Iya. Selalu. Kalau domir ana itu selalu sebelumnya itu kasroh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Yo. Dia ada di mana? Ya. Oh, gitu. Saya di dalam nih. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu. Tapi puas tetap menjaganya dengan terus ikhlas layaknya seorang ibu. Sebaliknya kami juga membuka rasa trauma. Makan dulu, nasi kasih ini minta dulu. Agung. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ini angka ya. Nah, kalau ini angka. Ini juga angka ini susunannya mirip seperti idhofah mudhof ilaih, kecuali untuk yang angka 1 dan 2. Terus angka ini 11 sampai 99. Nah, kalau angka 3 sampai 10 susunannya idhofah. Nah, saya bacakan ya. Yang pertama ini. Kitabun wahidun. Kitabun wahidun artinya satu kitab. Ya, satu kitab. Kitabun wahidun. Ini susunannya adalah naat man'ut. Ya. Kitabun man'ut, wahidun naat. Ya. Kitabun wahidun. Kalau 2, kitabani isnani. Artinya 2 kitab. Ya, ini naat man'ut.
Kitabani ini man'ut, isnani na'at. Isnani 2. Kitabani 2 kitab, isnani 2. Ya. Nah, sedangkan kalau dari 3 sampai 10 maka susunannya idhofah. Salah satu kutubin. Satu kutubin. Kutubin. Salah satu kutubin. Di sini pakai jamak ya, kutub. Karena 3 itu sudah jamak. Kalau diidhofahkan pakai jamak. Salah satu kutubin. 3 kitab. Berikutnya kalau 4 kitab bagaimana bacanya? Arba'atu kutubin. Arba'atu kutubin. Artinya 4 kitab. Kalau 5 kitab. Satu kutubin. Satu kutubin. Ya, awas tidak boleh tun karena dia mudhof. Tidak boleh tanwin. Nah, kutubin ini mudhof ilaih maka pakai kasroh. Satu kutubin. Satu kutubin. Kalau 6 kitab. Sitatu kutubin. Bagus. Kalau 7 Sab'atu kutubin. Sab'atu kutubin. Kalau 8 Samaniyatu kutubin. 9 Tis'atu kutubin. Tis'atu kutubin. 10 Asyaratu kutubin. Asyratu kutubin. Nah, ini sampai 10 susunannya idhofah. Nah, sedangkan dari 11 sampai 99 ini susunannya tamyiz. Adat itu bilangan, tamyiz itu tamyiz, isim yang dibaca nasab. 11 kitab. Ahada asyara kitaban. Ya. Ahada asyara 11 kitaban kitab. Kitaban. Ya, ini sebagai tamyiz. Nah, kalau angka 11 sampai 19 itu wajib hukumnya fathah. Fathah semua. Wajib. Sampai 19. Iya. 11 sampai 19 hukumnya fathah. Isna asyara. Ya, isna asyara kitaban. Nah, asyara. 11 12 13 kitab. Salah sata asyara kitaban. Nih, kalau ada alifnya ini berarti bacanya kitaban. Kalau tidak ada kutubin, kutub. Ya. Kalau ada akhiran alif ini juga menunjukkan bacaannya fathaten, kitaban. Ya, kalau tidak ada alif akhirnya bisa bun atau bin. Kalau 14 kitab bacanya gimana? Arba'ata asyara kitaban. Gitu. Kalau 30 kitab salasuna kitaban. Oh, salasuna kitaban. Iya. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau 5 bisa khomsatun gitu, apa tetap khomsatu kalau udah terbentuk kalimat? Kalau terbentuk kalimat, contohnya kalimat gimana? Misalnya arkanul islami khomsatun gitu apa? Khomsata. Kalau berdiri sendiri ya tanwin khomsatun. Kalau ini kan ketika diidhofahkan, kalau menjadi mudhof maka tidak boleh tanwin. Tapi kalau berdiri sendiri maka boleh tanwin khomsatun. Arkanul islami khomsatun. Tuh. Jelas?
Ada pertanyaan? Coba Bu Nurhaya yang pertama dibaca ini. Satu kitab, bahasa Arabnya apa? Ya, lah. Ya, coba Pak Ustadz. Yang pertama, kitabu wahidun. Kenapa Bu? Kitabu, kenapa Bu? Wahidi, kitabu wahidi. Kalau satu dan dua susunannya bukan idhofah. Satu dan dua susunannya naat man'ut. Susunannya naat man'ut. Naat man'ut itu apa, Pak? Naat man'ut itu kata sifat dan yang disifati. Kata sifat dan disifat. Jadi sama-sama tanwin atau sama-sama tanpa tanwin, sama-sama beral atau sama-sama tidak beral. Jadi bacanya kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Iya, kitab wahidun, satu. Satu Karena apa ya Pak Ustadz? Jadi bingung jadinya. Karena susunannya naat man'ut. Naat. Naat man'ut itu harokatnya itu sama antara isim yang pertama dengan kedua. Kitabun wahidun, tolibun mahirun, gitu. Ya. Dua. Tapi kitabun karena sebuah kitab ya, kitabunnya itu. Ya, sebuah kitab wahidun yang satu. Karena satu ya. Wahidun naatnya mensifati kitabun. Ya, artinya kitabnya itu satu. Wahidun ya, apa kita satu kita. Bahasa kita itu satu kita. Nomor 2 selanjutnya Ibu Eli, bacanya gimana? Kitabani isnani. Artinya? 2 kitab. Bagus. Selanjutnya Pak Marto. Ya. Salah sata kutubin. Kenapa tak? Kenapa akhirannya tak? Salah sata kutubin. Karena angka bisa. Karena apa? Menunjukkan angka. Enggak. Dia dibaca domah, salah satu. Yang harus fathah itu 11 sampai 19. Berarti tetap domah ya, salah satu gitu. Domah, iya, salah satu. Salah satu kutubin. Ya, artinya 3 buku. Ya, Pak Gunarso. Ya, Ustaz. Arba'atun kutubin. Kenapa tun? 4 kitab. Kenapa tun? Kenapa arba'atun? Arba'atu. Arba'atu kutubin. Arba'atu kutubin. Terus Pak Yadi silakan. Khamsatu kutubin. Bagus. Artinya 5 buku. bagus. Bu Dede. 6 kitab. Ya, bagus. Bu Tita. Bu Tita. Ya. Sab'atu kutubin. Bagus. Artinya 7 kitab. 7 kitab. Ibu Tri. Sama niatul kutubi. Kutubi atau bin? Sama niatul kutubin. Artinya 8 kitab. bagus. Bu Nurhaya. Yang mana ya Pak?
Tas'atu Tis'atu kitabi. Tis'atu Tis'atu kitabi. kalau kitabi ada alifnya. Ini enggak ada alif berarti jamak. Bacanya gimana? Kitabin. Ya, tis'atu kutubin. Artinya Bin. 9 kitab. bagus. Selanjutnya Ibu Eli. Asyaratu kutubin. Bagus. Artinya 10 kitab. ya, berikutnya Pak Marto. Pak Marto. Asrota ya. Ini yang atas. Oh. Ahada asaro kita ban. Artinya 11 kitab. bagus. Pak Gunarso. Ya, Ustaz. Isna ngasyara kitaban. Artinya 12 kitab. bagus. 12 kitab. Ibu Dede. Ibu Dede. Salasata asyara kitaban. Artinya ya, Pak Yadi. Baik. Arba'ata asyara kitaban. Bagus. Artinya 14 kitab. bagus. Ibu Eli. Nah, kitaban. Artinya 30 kitab. bagus. Mumtaz. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan niatan pada hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Itu Silakan. ain dal itu bacanya apa Pak Ustaz? Yang apa? Ain dat. Lain apa? Tamyiz, la tamyiz. Bacanya apa tuh Pak Ustaz? Adadun, adat ini. Itu apa artinya Pak Ustaz? Adat artinya bilangan. Oh, Bilangan. ada tadi Adadun sama tamyiz. Kalau tamyiz itu keterangan ya, keterangan yang isim berupa isim yang dibaca nasab. Ya. Ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah semoga kita diberikan istiqomah, diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin saja teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.